Mbak Fani, Mbak Sekar belum kenalan sama Mbak Fani ya. Iya, Fani ini Prisdik yang hari ini beliau memegang forum PPIJ. Oke, monggo silakan sudah direkord. Selamat oke, datang yang baru sip. hadir, Bapak Iya, Sami Harjo Halim. Namanya keren. Silakan. oke. Ini eh happy sih sebenarnya nggak banyak-banyak, jadinya nggak grogi aku tuh. Bentar, aku mau share screen dulu. Kelihatan nggak? Udahan. Udah kelihatan. Jelas sekali. Silakan di full screen. Sudah full screen. Oke, Mantap. udah kelihatan. Desainnya sangat minim karena Desain nggak yang sempat. minimalis itu justru hari ini trennya. Monggo. Oke, sip. Jadi hari ini kita bukan ngomongin carbon market sih, Mas Geraldus. Maksudnya kayak carbon market itu jadi salah satu apa namanya pembahasan diskusi atau materi hari ini, tapi sebenarnya kita mau ngomongin soal kebijakan karbon hutan di Indonesia pada umumnya. Nah, sebelum ngomong soal kebijakan karbon hutan di Indonesia, itu kita nggak bisa ngomongin itu tanpa ngomongin kebijakan karbon yang ada di internasional kayak gitu. Karena sebenarnya hampir semuanya, atau mungkin malah semuanya, kebijakan iklim yang ada di Indonesia, kebijakan karbon hutan yang ada di Indonesia, iklim bahkan ya, nggak cuma hutan ya, segala macam yang berurusan dengan iklim itu tuh sangat dipengaruhi oleh diskursus yang berkembang di komunitas internasional kayak gitu. Nah, kita harus ngomongin dulu juga soal soal Kyoto Protocol. Jadi kalau jadi pas tahun 94 itu negara-negara eh, baru baru apa namanya menyepakati untuk mengurangi greenhouse gas emission kayak gitu. Dan itu dituangkan di Kyoto Protocol pada saat itu di Kyoto. Dan di Kyoto Protocol ini eh, dikenal dengan adanya prinsip common but differentiated responsibilities, di mana eh, tidak semua negara di dunia itu yang wajib untuk mengurangi emisi kayak gitu. Yang wajib untuk mengurangi emisi itu hanya negara-negara berkembang, negara-negara maju, sorry, bukan negara-negara berkembang. Negara-negara maju yang kemudian mereka masuk ke dalam daftar Aneks 1. Nah, negara-negara maju ini dikenai tanggung jawab untuk mengurangi emisi karena adanya sejarah emisi yang dilakukan oleh negara maju yang mana itu pastinya lebih banyak waktu itu dan sampai sekarang sih sebenarnya lebih banyak dibandingkan negara berkembang kayak gitu karena mereka udah mengalami revolusi industri dan lain sebagainya. Ketika di negara berkembang masih banyak yang pada saat itu dijajah seperti itu. Nah, jadi untuk apa partisipasi dari negara berkembang di Kyoto Protocol ini, salah satunya di Indonesia ini lebih mengandalkan payment dari negara maju kayak gitu. Jadi negara maju ini kayak punya secara kasarnya eh, bahasa bahasa media bilang kayak permission to emit kayak gitu di negaranya sendiri, kemudian mengkompensasinya kayak di negara-negara berkembang seperti itu. Dan ini diratifikasi oleh 192 negara. Amerika Serikat nggak meratifikasi ini karena eh, ini apa namanya perjanjiannya sifatnya legally binding, yang mana kalau misalnya gagal memenuhi target itu dikenai sanksi 30% dari apa namanya emisi yang ditargetkan. Kemudian juga Kanada juga waktu itu withdraw dari protokol ini karena mereka nggak bisa achieve target dan nggak mau bayar juga karena kalau misalnya bayar itu akan sangat ya masif, apa namanya pembayaran yang harus mereka lakukan itu masif. Eh, dan juga Amerika Serikat waktu itu berdalih kenapa nggak mau berpartisipasi di Kyoto Protocol itu juga karena em, negara-negara berkembang seperti India dan Cina mereka nggak diwajibkan gitu buat eh, buat mengurangi emisi padahal mereka juga salah satu kayak eh, large emitter kayak gitu, penghasil emisi terbesar. Nah, kemudian tahun 2015 ini ada Paris Agreement. Nah, di Paris Agreement ini beda sama Kyoto Protocol karena di sini semua negara diminta untuk membuat komitmen iklim kayak itu. Jadi semua negara punya, jadi ini lebih desentralisasi. Negara-negara menentukan sendiri target iklimnya. Negara-negara punya kewenangan sendiri untuk apa namanya untuk menentukan batas emisinya mereka.
kemudian disubmit di UNFCCC, disubmit ke PBB, dan negara-negara harus melaporkan juga secara mandiri terkait dengan progres mereka untuk target iklim. Dan ini diratifikasi oleh banyak 195 negara karena ini nggak legal binding, dalam artian kayak ini tidak ada apa namanya konsekuensi sanksi. Jadi ini nggak ada dan tidak ada perbedaan juga antara tanggung jawab negara maju dan negara berkembang. Dan Indonesia ini meratifikasi kedua-duanya. Indonesia meratifikasi Kyoto Protocol, Indonesia juga meratifikasi Paris Agreement. Nah, em, sebelum ngomongin soal kebijakan hutan di Indonesia, kita juga harus ngomongin dulu kenapa penting ngomongin kebijakan karbon hutan yang di Indonesia. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini sumber emisi di Indonesia itu beda dengan sumber emisi di negara-negara maju kayak gitu. Sumber emisi kita itu masih sangat banyak dari sektor hulu atau sektor forestry, eh, agriculture and other land uses kayak gitu. Ini bisa dilihat yang mana eh, bahkan yang apa namanya yang paling gede itu ada di pit fire, karena emang kita negara kita punya pit fire terbesar kedua kayak gitu, pit terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dan kalau Pit udah itu ada kebakaran gambutnya. apa? Pit itu gambutnya. Iya, pit itu gambut, betul. Makasih Mas Geraldus. Ya, jadi kita bisa lihat ya ini kayak lasernya kelihatan nggak sih Mas Igi? Terlihat, Mbak. Oke toh. Jadi kayak bisa sih, bisa dilihat di sini ya apa namanya energi ini yang dibawa sendiri, bahkan kita kayak apa namanya emisi kita di Avolo itu lebih besar daripada energi. Dan ini kalau misalnya kita mau lihat dari apa namanya di dunia, sebenarnya malah kalau di dunia itu emang emisi terbesar itu di energi, dan dari Avolo itu cuma 18,4%. Jadi em, ini sangat apa namanya sangat berbanding terbaliklah tren ini dengan tren yang ada di Indonesia. Itulah kenapa di Indonesia kita itulah kenapa hari ini kita ngomongin soal kebijakan karbon hutan, salah satu urgensinya itu. Dan itulah kenapa juga Indonesia di target iklimnya itu dia menargetkan forestry and other land use atau AFOL itu sebagai sektor untuk kontribusi reduction emission terbesar kayak gitu. Ini kayak hampir lebih dari nggak hampir, tapi lebih dari 60% dari emission reduction sampai tahun 2030 itu ditargetkan dari sektor forestry kayak gitu. Kalau misalnya dilihat di sini, dan di sini ada kalau misalnya baca conditional target dan unconditional target, itu conditional target itu adalah target yang bisa dicapai dengan syarat ada bantuan dari internasional kayak itu, dengan international support. Sedangkan unconditional target itu adalah dengan usaha sendiri. Indonesia tanpa bantuan secara finance maupun teknologi transfer dari internasional. Nah, kemudian kenapa Indonesia juga memfokuskan untuk apa namanya sektor kehutanan itu menjadi sektor terbesar untuk mengurangi emisi, karena melindungi hutan itu juga memprovide co-benefit. Jadi kayak ini data dari World Bank. Kita bisa lihat di sini bahwa dengan adanya forest protection itu nggak cuma greenhouse gases aja efeknya kayak gitu, tapi juga ada economic co-benefits di um, perlindungan terhadap tanamannya itu sendiri, yang mana menjadi sumber pendapatan dan juga sumber pangan buat masyarakat. Juga ada yang gede banget ini tuh avoided health impacts, karena setiap kali hutan kebakaran atau setiap kali ada ya kita lihat kalau ada kebakaran hutan asapnya di mana-mana, itu Indonesia itu sangat rugi banyak banget di terkait dengan kesehatan, karena banyak sekali korban yang berjatuhan untuk ketika terjadi kebakaran hutan ini. Nah, selanjutnya ini kita udah masuk ke tuas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, masuk ke kebijakannya apa aja. Ini saya bagi jadi tiga tiga jenis kebijakan. Yang pertama kebijakan meningkatkan pembatasan alih fungsi hutan, kemudian kebijakan restorasi lahan hutan dan gambut, serta kebijakan terkait pajak karbon untuk emisi berbasis lahan. Nah, kita akan lihat kebijakan-kebijakannya. Yang pertama, untuk pembatasan alih fungsi hutan, sebenarnya
Indonesia itu dari tahun 2011 sudah melakukan penundaan pemberian izin baru. Jadi udah nggak ada pemberian izin baru di hutan primer dan gambut. Tapi ini jangan diartikan bahwa nggak ada sama sekali apa namanya izin baru ya. Tapi cuma di tempat yang mana ada apa namanya itu ada, jadi kementerian mengeluarkan peta indikasi dan cuma di area-area yang termasuk dalam peta indikasi ini yang tidak boleh dikeluarkan izin baru seperti itu. Dan sebenarnya penundaan pemberian izin baru ini adalah bentuk kerjasama dari dana hibah Norway yang sebesar 1 miliar USD. Ini yang tadi saya bilang di awal yang terkait dengan Kyoto Protocol, karena Indonesia ratifikasi Kyoto Protocol, kemudian Indonesia juga mendapatkan akses dana untuk melakukan kegiatan RED atau kegiatan Reducing Emission Deforestation Degradation. Nah, untuk kegiatan penundaan izin baru itu diperbarui di 2013, 2015, dan 2017. Tapi kerjasama dengan Norway itu berhenti di tahun 2021. Nanti saya akan tampilkan juga. Kemudian di 2018 Indonesia juga sudah melaksanakan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan sawit. Sebenarnya udah ada penundaan untuk izin-izin baru sawit. Dan itu cuma berlaku sampai 3 tahun, 2018 sampai 2021. Dan sampai saat ini tidak ada kejelasan apakah peraturan ini diperpanjang atau peraturan ini tuh tidak dilanjutkan kayak gitu. Dan evaluasi dari apa namanya peraturan ini pun juga pada saat itu belum jelas. Sampai saat ini belum jelas. Kemudian di tahun 2019 Indonesia mengeluarkan peraturan untuk memberhentikan secara permanen pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Dan ini melindungi sekitar 66 juta hektar lahan hutan yang ada di Indonesia. Yang mana persenanya sebagian besar di hutan konservasi dan hutan lindung. Ini kalau misalnya kita bisa lihat petanya, kita bisa lihat kayak hampir memang sebagian besar ada di hutan konservasi dan hutan lindung ya. Dan ini juga sebenarnya adalah pertanyaan juga buat apa namanya pertanyaan juga dari praktisi kebijakan kehutanan kayak gitu, yang mana kenapa justru yang apa moratorium ini maksudnya pemberhentian izin baru itu dikeluarkannya tuh sebagian besar di hutan yang memang sudah dilindungi kayak gitu, hutan lindung dan hutan konservasi kayak gitu, bukan di hutan produksi kayak gitu. Jadi kayak yang harusnya yang lebih banyak di ditetapkan di moratorium adalah hutan-hutan produksi kayak gitu, atau hutan yang masih punya potensi untuk di dimanfaatkan lebih lanjut. Lalu meskipun sudah ada moratorium kayak gitu, tapi sebenarnya eh, karena moratorium seperti yang saya bilang tadi, moratorium itu nggak nggak bukan berarti penghentian di seluruh hutan yang ada di Indonesia, tapi itu penghentian cuma yang ada di peta-peta indikasinya aja, di area-area yang ada di peta indikasi kayak itu. Itu sebenarnya ada spillover di local deforestation spillover karena adanya moratorium. Nah, jadi karena adanya moratorium, kita bisa lihat di sini ya, orang-orang justru melakukan deforestasi eh, di luar daerah moratorium. Jadi dia narik sampai 5 sampai 10 kilometer kayak gitu area setelah apa area moratorium itu, mereka bisa melakukan deforestasi di situ kayak itu. Karena mereka mikirnya kayak oke, di sini nggak boleh deforestasi, tapi di luar sini berarti boleh. Dan di sini kita bisa ngelihat bahwasannya entah itu ini di seluruh lahan hutan, kemudian di lahan konservasi, kemudian di hutan primer dan juga di hutan gambut. Ini kita bisa lihat semuanya bahwa setelah moratorium itu justru jumlah deforestasinya lebih tinggi daripada sebelum moratorium, apa namanya, sebelum adanya sebelum keluarnya eh, penundaan atau pemberhentian izin terkait dengan apa namanya izin izin usaha di 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 hutan. Nah, ini juga em, selain itu juga tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di tahun 2021 itu sebenarnya Indonesia secara unilateral, secara sepihak memutuskan kerjasama dengan Norway, kerjasama yang 1 miliar US dollar tadi eh, ke karena adanya keterlambatan pembayaran dari Norway.
yang mana dilihat oleh Indonesia sebagai salah satu ketidak apa ya namanya, non-compliance dari Norway untuk melakukan deliverable atas perjanjian mereka ini karena mereka sudah janji dari tahun 2019, 2020 tapi kemudian pembayarannya nggak dilaksanakan karena kan ini kan sifatnya result based payment ya jadi kayak ada result kemudian Norway bayar tapi yang ada di situ Indonesia sudah deliver result dan sudah diakui juga secara internasional kemudian Norway-nya yang nggak bayar-bayar kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya tahun 2021 itu Indonesia sebenarnya menterminasi perjanjian ini dengan Norway secara sepihak dan meskipun pada saat itu dari pemerintah Indonesia bilang bahwa oke berhentinya perjanjian ini bukan berarti berhenti juga apa namanya berhenti juga komitmen Indonesia untuk melindungi hutan atau untuk mengurangi deforestasi kayak itu. Tetapi gejala-gejala yang terjadi eh, sebelum dan juga setelah atau di saat eh, apa namanya perjanjian ini berakhir itu menunjukkan bahwa Indonesia itu mulai menggoyahkan komitmen kayak gitu. Seperti Indonesia akhirnya mengakhiri peraturan yang mewajibkan bisnis itu buat memiliki sertifikat legalitas kayu yang mana sekarang nggak perlu lagi kalau misalnya mau ekspor tuh nggak perlu kayunya itu legal kayak itu atau dari sumber yang legal kayak gitu tidak bisa dibuktikan kayak itu legalitasnya. Kemudian juga peraturan mengenai pembolehan pembukaan hutan lindung untuk pertama kalinya itu ada peraturan seperti itu. Kemudian juga adanya Omnibus Law yang mana mempermudah perizinan pemanfaatan hutan. Nah, kemudian sebenarnya kalau misalnya kita lihat, aku tuh nggak bisa baca yang di atas ini, ya, Ger. Ini tuh gimana ya caranya menghilangkan Apa ini dialognya? yang ininya loh. Muka-muka orang atau Bukan, gimana? bukan muka orang. Kita kebaca kok deforestation from 2001 sampai 2019 and Oke, remaining oke. forest in 2019 by Indonesian region. Oke. Sip, sip, sip. Nggak kebaca soal di sini. Tak kira nggak kebaca di situ. Mm-mm. Oke, jadi ini apa namanya? eh Kalau kita lihat sebenarnya kalau deforestasi itu tuh semakin tahun kalau dari 2015 ya itu semakin turun gitu. Kalau kita lihat tahun 2015 2016 itu naik karena ada El Nino pada saat itu dan juga apa namanya kebakaran di Indonesia di mana-mana dan itu kebakarannya kebanyakan ada di lahan gambut juga karena lahan gambut Indonesia kebanyakan rusak dan kering. Nanti kita akan bahas juga. Jadi sebenarnya apa namanya secara secara tren sebenarnya deforestasi di Indonesia dari 2015 itu kan itu kita bisa lihat terus turun seperti itu. Kemudian tapi kalau dan juga kalau terkait dengan ekspansi lahan sawit yang ada di Indonesia itu juga kita bisa melihat itu trennya itu sama kira-kira dengan tren deforestasi tadi ya. Ini bentuk grafiknya aja kita lihat juga sama kayak gitu. Ini kita bisa lihat di sini. Ini sama ya, forest loss, kemudian ekspansi sawit itu sama bentuk grafiknya. Nah, ini yang menarik adalah ini risetnya dia mengaitkan nggak cuma ekspansi sawit dan juga hilangnya hutan, tapi juga dia mengaitkan itu dengan harga dari sawit, harga dari minyak sawit itu sendiri. Jadi dengan jadi kayak hipotesnya adalah hipotesis yang sudah dibuktikan pada saat itu adalah bahwasannya eh, penurunan forest loss yang ada di Indonesia itu tergantung atau berkorelasi secara positif dengan turunnya harga minyak sawit juga seperti itu. Dan dengan ini juga bisa kita prediksikan mungkin nanti ketika harga minyak sawit itu naik lagi, ada kemungkinan bahwa ekspansi eh, ekspansi untuk em, kebun sawit itu bisa akan naik lagi dan juga forest loss juga akan naik lagi. Seperti itu. Nah, yang kedua itu tuas kebijakan yang kedua. Tadi kan yang pertama ya, yaitu adalah penghentian atau penundaan apa namanya izin-izin baru di lahan hutan. Tuas kebijakan kedua yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah terkait dengan restorasi hutan dan gambut kayak gitu. Tapi ini saya cuma mau emphasize di gambutnya aja. Jadi kayak quick fact, kayak belum tentu juga semua orang tahu soal gambut itu apa. Jadi gambut itu bukan tanah mineral biasa. Gambut itu terbentuknya dari sisa-sisa tumbuhan yang setengah busuk dan karena itu kandungan bahan organiknya tinggi kayak gitu. Dan karena bahan organiknya tinggi, jadi dia juga eh,
sangat mudah terbakar kalau misalnya kering. Nah, lahan gambut di Indonesia itu mencapai 22,4 juta hektar. Dia menyimpan 30% karbon dunia dan menyimpan 55 gigaton karbon atau setara dengan 2 tahun emisi global. Kemudian karakteristik gambut itu basah dan tergenang. Jadi dia memang harus selalu basah dan tergenang. Kalau misalnya dia kering, dia malah akan menjadi karbon bom kayak gitu. Udah dia apa namanya kalau dia kering aja dengan di posisi kering aja dia bisa mengeluarkan emisi, apalagi kalau misalnya itu terus apa terus meneruskan kering dan juga di musim panas yang panjang dengan suhu yang tinggi itu nggak cuma bikin emisi karbon tapi juga bikin kebakaran kayak gitu. Yang mana itu adalah yang sebenarnya terjadi di tahun 2015 dan 2016 yang tadi kita lihat grafiknya tinggi banget. Peaknya ada di tahun itu karena mostly ada di gambut dan kita juga tadi lihat di awal bahwa emisi Indonesia eh, sangat besar banget dari kebakaran gambut. Lalu untuk melindungi gambut itu kira-kira 200 juta US dollar itu cuma bisa digunakan untuk 100.000 hektar gambut di Indonesia. Sedangkan gambut di Indonesia kita bisa lihat 22,4 juta hektar. Dan kalau misalnya kita lihat dari komitmen yang ada di Indonesia, komitmen tahun 2016 sampai 2020 Indonesia itu berkomitmen untuk merestorasi 2,4 juta hektar gambut. Dan dalam hal ini negara-negara maju juga pada apa namanya bahasanya kayak patungan kayak gitu buat merestorasi gambut di Indonesia dan Norway, US, Inggris, Jerman, Jepang dan Belanda karena mereka melihat potensi karbon di gambut ini. Kemudian tahun 2016 itu juga ada pelarangan untuk pembukaan lahan di atas tanah gambut dan tahun 2020 eh, komitmen restorasi gambut itu dilanjutkan tahun 2020 sampai 2024 1,2 juta hektar. Nah, sejauh ini tuh pemerintah mengklaim bahwa sudah merestorasi sebesar 1,3 juta hektar. Tapi eh, sayangnya data transparansi dari data dari pemerintah terkait gambut yang sudah direstorasi ini itu sangat-sangat kurang kayak gitu dan bahkan belum ada kalau misalnya kita mau nyari kayak data gambut yang direstorasi atau bukti peta gambut yang sudah direstorasi kayak gitu itu sangat susah kayak gitu. Dan eh, restorasi di gambut sendiri juga memang masih jadi tantangan karena penegakan hukum di restorasi gambut juga masih lemah. Inventarisasi kalau misalnya perlindungan gambut di lahan konsesi itu juga sangat-sangat sulit dilakukan kayak gitu karena perlindungan gambut di lahan konsesi itu hanya bisa dilakukan oleh konsesi dan pemerintah tidak apa namanya pemerintah cuma bisa menunggu konsesi untuk ngasih ngasih apa namanya ngasih laporan terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan kayak itu di lahan gambut. Nah, dan tugas dari pemerintah yang menangani gambut ini di lahan konsesi itu cuma sebatas supervisi seperti itu. Kemudian selain itu juga ini kemarin tahun lalu udah dibahas di food estate di forum PPIJ terkait dengan food estate. Jadi kayak tadi sudah dilihat bahwa Indonesia berkomitmen untuk berestorasi gambut, untuk moratorium gambut, tapi secara secara paralel juga Indonesia melakukan pembukaan lahan gambut dengan melakukan food estate kayak itu. Dan food estate-nya pun itu dilakukan di lahan yang sama yang mana menjadi lahan area of interest food estate-nya Pak Soeharto kayak gitu. Yang mana pada saat itu ujung-ujungnya malah jadi kebakaran besar dan kebakaran berulang sampai tahun 2015 sampai sekarang pun masih kebakaran di sana. Kalau misalnya apa namanya di musim kemarau kayak gitu karena gambutnya udah bener-bener rusak. Tapi mereka masih ngelakuin ngelakuin hal yang sama. Terlepas dari adanya moratorium ataupun komitmen restorasi tadi. Nah, kemudian ini yang tuas kebijakan ketiga yaitu terkait dengan pajak karbon. Ini yang nyambung sama carbon market tadi yang Mas Geraldus sudah sebut-sebut kayak gitu ya. Jadi kalau terkait pajak karbon ini sebenarnya sangat-sangat baru di Indonesia. Jadi undang-undangnya sendiri atau peraturannya sendiri itu baru ada di tahun 2021 terkait nilai ekonomi karbon. Dan dari peraturan presiden yang di tahun 2021 itu
seluruh sektor yang terkait yang masuk di dalam apa namanya sektor yang memiliki nilai ekonomi karbon kayak gitu itu wajib untuk membuat peraturan turunannya sendiri dan juga wajib untuk membuat rencana strategisnya sendiri untuk mencapai apa namanya target iklim masing-masing. Jadi setiap sektor punya target iklim masing-masing. Salah satunya adalah dari sektor Avolu atau sektor kehutanan kayak gitu. Nah, sektor kehutanan sendiri itu merupakan sektor yang pertama sekarang untuk yang sudah mengeluarkan tata laksana untuk penerapan NEK itu nilai ekonomi karbon dan juga eh, yang pertama yang mengeluarkan eh, peraturan terkait dengan perdagangan karbon di sektor kehutanan. Dan itu ya make sense juga sih karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa sektor kehutanan dia mengeluarkan emisi paling banyak dan juga dia yang diekspektasikan atau diharapkan untuk mencapai emission reduction paling banyak bahkan di tahun 2030 tadi kita lihat dari sektor kehutanan itu harus net negatif harus sink apa karbon net sink kayak gitu jadi kayak emisi yang dikeluarkan sama emisi yang diserap itu tuh nol kayak gitu secara total jadi apa namanya tadi gimana sih emisi yang diserap sama emisi yang dikeluarkan itu sama kayak itu jumlahnya jadi kalau misalnya di itu nol nah em, jadi kehutanan itu sektor kehutanan itu di Indonesia ini baru yang pertama dan ini baru grace banget yang peraturan terkait perdagangan karbon ini baru muncul bulan lalu ya baru bulan lalu benar-benar baru bulan Juni. Nah, sebelum kita bahas soal gimana nanti implikasi kebijakannya, sedikit bahas soal pasar karbon. Jadi sebenarnya pasar karbon itu ada dua, ada pasar karbon wajib dan pasar karbon sukarela. Nah, kalau pasar karbon wajib itu apa namanya perusahaan itu punya batas emisi yang ditentukan oleh regulasi kayak itu. Jadi ditentukan oleh regulasi di mana perusahaan itu beroperasi kayak itu. Di negara apa perusahaan itu beroperasi. Kemudian skemanya adalah cap and trade. Cap and trade itu misalnya saya punya perusahaan em, saya punya perusahaan batas atas emisi per tahunnya itu katakanlah 100 ton kayak gitu. Terus Mas Geraldus punya perusahaan, dia batas atas emisinya itu 50 kayak gitu. Nah, saya udah emit 120, Mas Geraldus cuma emit 30 kayak gitu. Terus jadi saya bisa beli apa namanya tuh jatah emisinya Mas Geraldus kayak gitu untuk menutup emisi saya yang kelebihan tadi yang 20 ton itu tadi. Itu skema cap and trade. Nah, sampai saat ini negara yang sudah memiliki skema ini tuh ada EU, Kanada, Cina, Jepang, New Zealand, South Korea, Swiss, dan juga US. Dan Indonesia sendiri juga udah merilis sistem perdagangan emisi dengan skema ini. Tapi untuk sektor energi, baru sektor energi aja. Untuk semua sektor nanti rencananya akan diintegrasikan di tahun 2025 dengan harga 2 USD per ton. Ini adalah harga yang sangat murah. Soalnya kalau misalnya dari standar OECD sendiri aja itu harga karbonnya itu sekitar 30 euro per ton CO2. Dan kalau di EU sendiri harga karbon itu hari ini per hari ini tadi ngecek tuh udah mencapai angka 90-an euro per ton. Jadi ini sangat terlalu murah. Kemudian untuk pasar karbon sukarela itu dia nggak ada batas emisi oleh regulasi kayak itu dan itu ada pihak ketiga yang mengembangkan standar dan sistem verifikasi ini kayak gitu. Skemanya offset, kemudian berdasarkan laporan terkait dengan pasar karbon sukarela yang ditulis oleh South Pole tahun ini pasar karbon sukarela itu udah berhasil memitigasi kurang lebih 161 megaton GHG atau setara dengan emisi Swiss selama 3 tahun. Dan kalau di Indonesia sendiri udah ada 6 proyek yang berbasis kehutanan di Indonesia yang udah berdagang kayak gitu di pasar karbon sukarela. Nah ini kita bisa lihat ya kredit karbon yang udah diterbitkan di pasar sukarela global itu
kalau kita kita bisa lihat di sini kebanyakan itu dari NBS avoidance. NBS adalah nature based solution. Nature based solution itu maksudnya adalah dari sektor land based, dari sektor forestry, agriculture seperti itu. Jadi emang kebanyakan masih ada di NBS karena untuk let's say technical removals atau untuk apa namanya, yang untuk technical removals itu masih sangat-sangat maksudnya kayak teknologi untuk removal itu juga masih masih sangat baru kayak gitu. Kemudian untuk RE ini renewable energy itu juga mahal untuk diimplementasikan di banyak negara seperti itu. Jadi makanya kebanyakan proyek-proyek karbon itu masih bermain di nature based solution. Nah, ini kalau misalnya kita lihat proyek berbasis kehutanan Indonesia di pasar karbon sukarela itu ada 6 sebenarnya udahan. Dan kita kalau misalnya ngelihat di sini kayak expected apa namanya annual carbon creditnya ini udah sampai misalnya yang di Kalimantan sampai 3,5 juta, Katingan yang 7,4. Kalau misalnya mau tahu yang di Katingan ini sebenarnya ini udah pernah diliput nih sama Narasi atau Mata Najwa. Nanti coba cek aja di YouTube yang terkait Narasi apa namanya proyek karbon Katingan. Itu kayaknya yang paling terkenal deh di Indonesia dan mungkin di dunia. 7,4. Jadi ini 4 juta. Jadi ini kalau misalnya kita lihat ini cukup banyak ya kalau misalnya dibandingkan dengan target Indonesia untuk emission reduction atau untuk apa namanya trading system yang dari power sector, yang dari energi sektor tadi. Karena dari energi sektor sebenarnya Indonesia nargetin 500.000 ton per tahun kayak gitu. Untuk yang dari trading sistemnya tadi itu ya di uh, fase pilot ini di 2 tahun ini. Sedangkan ini dari apa namanya dari proyek-proyek di pasar karbon sukarela sudah lebih dari lebih dari itu untuk karbon apa namanya carbon reduction ya. Nah, tapi sayangnya meskipun kayak mereka kayak secara ekologis let's say mereka sudah berdampak kayak itu berkontribusi, tapi karena adanya kebijakan yang baru tadi, kebijakan yang baru keluar bulan lalu tadi, atau sebenarnya kebijakannya juga udah keluar juga tahun lalu, ada satu yang keluar tahun lalu itu terkait dengan perdagangan karbon, itu sejak tahun 2022 perdagangan karbon di pasar karbon sukarela itu eh, untuk sementara sedang ditangguhkan kayak gitu karena Indonesia sedang menyusun kayak roadmap untuk apa namanya perdagangan karbonnya sendiri. Nanti kayak gimana perdagangan karbon bentuknya di Indonesia masih disusun. Dan karena adanya komitmen terhadap apa namanya Paris Agreement itu tadi, komitmen untuk target iklim itu tadi, ada ketakutan-ketakutan kayak double counting kayak itu. Takut bahwasanya nantinya Indonesia apa namanya apa yang sudah apa yang sudah direduksi emisi yang sudah direduksi di Indonesia itu menjadi diklaim oleh negara lain padahal itu juga diklaim oleh Indonesia dan lain sebagainya untuk menghindari kepusingan itu maka kegiatan-kegiatan ini untuk saat ini sedang ditangguhkan. Nah, kemudian ini prediksi implikasi kebijakan perdagangan karbon, tapi ini personal view dari saya sendiri. Karena kalau perdagangan karbon di hutan di kehutanan itu di kehutanan Indonesia itu saat ini pelaksana perdagangan karbonnya itu diperbolehkan hanya dari pemilik lahan dan pemilik izin. Dan mungkin implikasinya nantinya itu akan ada kompleksitas administrasi yaitu dalam pendaftaran proyek karena kayak nggak semua pemilik lahan dan juga nggak semua pemilik izin memiliki kapasitas untuk memahami terkait dengan perdagangan karbon ini kayak itu. Karena yang sebelum-sebelumnya, yang tadi yang misalnya proyek-proyek yang dilakukan di apa namanya pasar karbon sukarela itu, yang menjadi proyek implementernya atau yang mendaftarkan itu sebenarnya dari NGO kayak gitu atau dari perusahaan seperti itu. Nah, jadi kayak mereka assist masyarakat atau mereka melakukan kerjasama bersama dengan masyarakat. Nah, ini nanti misalnya masyarakat yang punya lahan, masyarakat harus apa namanya daftar atau kalau misalnya pemilik lahan, pemilik konsesi, kalau misalnya pemilik konsesinya nggak mau daftar ya berarti juga nggak didaftarin kayak gitu. Nah, ini nanti mungkin implikasinya ada di situ. Kemudian di perdagangan karbon ini juga perdagangan internasional cuma diperbolehkan setelah target target iklim dari Indonesia itu tercapai. Dan target iklimnya bukan target sampai 2030 tadi, tapi target tahunan. Jadi nanti kayak sisa karbon yang ada itu baru boleh dijual kayak gitu. Tapi kalau misalnya
kayak gitu berarti nanti kita juga nggak tahu nanti ke depannya di peraturan sendiri juga belum ada kejelasan apakah nantinya perusahaan misalnya dari negara lain itu kalau misalnya beli karbon di Indonesia apakah masuknya ke karbonnya negara tempat dia beroperasi atau bisa masuk ke masuk ke Indonesia itu juga belum belum jelas kayak gitu. Jadi kayak ini kalau dari kebijakan ini kita bisa lihat Indonesia sangat melindungi eh, karbonnya yang mana memang seharusnya ya seperti itu kayak itu. Tapi juga banyak implikasi-implikasinya. Kemudian ada carbon buffer sekitar 10-20%, kemudian ada pajak 10%. Kemudian metodologi untuk aforestasi dan reforestasi juga belum diatur kayak gitu. Kemudian skema cap and trade juga belum jelas untuk lahan gambut dan lahan mangrove. Oke, ini kayaknya banyak jargon ini yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya nggak mudeng tanya aja. Em, tapi meskipun dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan ataupun yang sudah direncanakan, mungkin deforestasi masih akan terus ada selama satu em, harga karbonnya juga belum oke kayak gitu. Ini eh, saya cuma ambil misalnya contoh dari banyak banget kayak kalau misalnya mau ngelihat studi yang ada di apa namanya studi terkait dengan opportunity cost ketika apa namanya seseorang itu atau ketika lahan itu apa namanya digunakan untuk lahan konservasi itu berapa kayak gitu dan ini studi ini mengestimasi ya mengestimasikan bahwa setidaknya sekitar 24 dolar gitu per ton CO2 itu adalah opportunity cost Indonesia untuk mengurangi karbon untuk menghindari adanya deforestasi karena palm oil kayak gitu. Jadi harusnya harga dasarnya di sini nih, harga dasarnya ada di 24,42. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan tadi yang proyek Norway tadi, harga apa namanya harga karbon yang dibayar oleh Norway kayak gitu per tonnya itu tuh sebenarnya tuh kurang dari 1 dolar kayak gitu loh. Padahal eh, opportunity ini contohnya aja opportunity cost yang yang terjadi ketika eh, menghindari proyek menghindari proyek oil palm atau oil palm land use itu sekitar 24 dolar kayak itu. Dan pada akhirnya di studi ini juga mereka bilang bahwa mungkin kayak sekitar 120 sampai 130 dolar per ton CO2 itu adalah harga yang fair, harga karbon yang fair untuk Indonesia. Tapi pertanyaannya apakah itu mungkin dilaksanakan atau diimplementasikan di Indonesia itu kan juga sebuah tanda tanya yang besar. Lalu juga di Indonesia ini kayaknya nggak cuma di sektor kehutanan tapi di segala macam sektor yang menjadi tantangan itu selalu penegakan hukum. Penegakan hukumnya masih sangat lemah kayak itu di Indonesia karena adanya praktek-praktek korupsi. Terlebih kalau misalnya di sektor kehutanan itu di apa namanya eh, adanya suap ketika penerbitan izin, kemudian atau em, ketika adanya ekspor kayu atau ekspor em, produk-produk hutan tanpa adanya izin-izin legal seperti itu. Kemudian juga penegakan dari kementerian itu juga masih terbatas karena budget dan juga personel juga masih terbatas kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia untuk apa namanya perlindungan hutan kayak gitu itu yang ngelakuin penegakan hukumnya itu nggak cuma polisi tapi juga ada satuan satuan petugas dari Kementerian Kehutanannya sendiri kayak gitu. Dan itu masih kekurangan budget dan juga personel. Lalu juga seperti biasa struktur birokrasi yang sangat-sangat beribet kayak gitu. Dan seringnya kalau misalnya berhasil menangkap pelaku yang ditangkap juga bukan main aktornya kayak gitu, tapi cuma apa namanya yang ada di bawah-bawahnya aja dan juga mereka dikasih hukumannya juga tidak setimpal. Ini enggak ini aku taruh studinya di sini karena aku nggak mau dikira seuzon kayak gitu kan. Ini berdasar studi. Kemudian juga ini juga temuan terbaru dari Guardian kemarin cukup menggemparkan em, menggemparkan pelaku-pelaku apa namanya pelaku perdagangan karbon di pasar sukarela.
atau voluntary carbon market itu di bulan Januari ini mereka rilis report bahwa lebih dari 90% hutan yang disertifikasi eh, dengan dengan sertifikat dari apa voluntary carbon market itu mereka banyak yang ternyata tidak menunjukkan apa namanya tidak menunjukkan pengurangan emisi yang berarti. Jadi kayak ini eh, banyak yang akhirnya cuma kayak greenwashing kayak gitu. Dan karena nantinya karbon ini juga akan menjadi aset ya dan juga akan menjadi salah satu hal yang nanti gak cuma dicari di pasar domestik tapi juga di pasar internasional. Ini mungkin nanti yang harus di apa namanya? Yang harus di benar-benar diperhatikan nanti gimana Indonesia akan memformulasikan kebijakannya sehingga nanti hal-hal seperti greenwashing ini nggak terjadi. Jadi kayak gimana caranya, gimana mereka bisa, gimana pemerintah bisa memformulasikan metodologi yang robust, kemudian gimana pemerintah juga bisa uh, menjamin bahwa proses-prosesnya tidak korup seperti itu. Itu juga sangat penting ya untuk perdagangan karbon ini nanti. Dan ini kayaknya slide terakhir, yang terakhir juga em, masih ada PR untuk one map policy. Jadi ini ini contoh nih, tapi ini pas tahun 2015 waktu itu kayak kehutanan sama lingkungan hidup baru bersatu kayak gitu. Itu kita bisa lihat bahwa ini di negara yang sama, cuma kementeriannya aja yang beda kayak gitu itu mereka punya apa namanya punya hutannya itu bisa beda kayak gitu. Jadi kayak di Kementerian Lingkungan Hidup itu hutan di Papua itu kayak 59,8 juta hektar. Sedangkan kalau di Kementerian Kehutanan hutannya itu cuma 44,2 juta hektar kayak gitu. Jadi kayak terkait dengan One Map Policy itu juga masih menjadi hal yang di masih jadi isu yang terus didiskusikan di Indonesia. Dan nantinya juga perdagangan karbon itu kan bakalan semuanya lewat satu pintu pada akhirnya kayak itu direncanakan semuanya terintegrasi kayak gitu. Jadi adanya peta yang terintegrasi juga di semua sektor yang ada di Indonesia itu juga perlu kayak gitu untuk bisa menjamin kesuksesan dari perdagangan karbon. Kemudian selain itu juga data terkait data ini juga apa namanya masih simpang siur seringnya. Contohnya kayak tadi kita bisa lihat ya bahwa deforestasi kayak terus turun kayak gitu di Indonesia. Dan ternyata apa namanya kemarin ini kayak gimana ya tergantung gimana cara metodologi mereka kayak melihat hutan kayak gitu loh. Ketika ketika apa namanya ketika melihat di citra satelit atau sebenarnya gimana metodologi untuk penghitungan hutan sendiri juga berbeda-beda kayak gitu. Jadi kayak kemarin waktu KLHK tahun 2019 Presiden Joko Widodo kayaknya di COP yang ada di Glasgow eh, bilang bahwa Indonesia memecahkan rekornya sendiri kayak gitu dengan apa namanya laju deforestasi terendah sejak satu dekade terakhir atau apa kayak itu. Nah, itu langsung dibantah dengan apa komunitas akademisi dan juga komunitas NGO kayak gitu yang mana mereka melakukan penelitian independen dan bilang bahwa dan mereka keluar dengan data tandingan kayak gitu bahwasanya ya memang turun tapi tidak sebombastis yang dikatakan oleh pemerintah Indonesia kayak gitu. Jadi kayak yang waktu tahun 2021 akhir itu rame ini sama data-data tandingan terkait deforestasi itu. Jadi kayak hal ini juga masih menjadi tantangan di Indonesia. Lalu saya rasa kayaknya itu doang, Mas Giraldus. Halo. Wah, aku kayaknya ngomong udah masuk jam ya. Giraldus. Buset sih Giraldus lagi. Halo Gir. Halo ada anak Risdik di sini. Minta maaf. Ada banyak tamu orang Indonesia di sini. Mohon maaf. Santai-santai. Tapi dari tadi kita sangat atentif dan punya banyak pertanyaan. Tentunya terima kasih Santai-santai. untuk Mbak Sekar ya sudah sharing. Bisa dimatikan share screen-nya supaya kita Iya, bisa saya satu sama ketek lain dengan ketek. jelas dan besar. Oke. Jadi kita
de facto ada berapa nih? 7 tambah 4 bro? 11. Iya. 11 yang datang. Jadi enggak, itu kan sudah bertambah 100% Wah. dari awal. Ada yang mau bertanya? Terima kasih sekali lagi. Luar biasa, sangat komprehensif. Kalau belum ada yang mau bertanya, kita yang mau bertanya duluan. Ada pertanyaan dari Agnia, Loh. silakan. Kenapa Agnia duluan? Coba Caska duluan. Belum ada pertanyaan. Tadi tentang Itu pertanyaan dia. Ini aja, udah gue dulu abis iya itu udah ya. dulu. Iya. Janji ya. Kaget bentar, Pak. Tadi aku agak kurang paham nih, Mbak. Tentang Saya sukarela agak ya. kurang paham. Apa tadi kok bisa karbon wajib dan sukarela? Boleh bisa dijelaskan lagi? Kemudian kenapa kok tadi harganya beda yang di Eropa dan yang di Indonesia? Tadi sudah diperjelas panjang lebar, tapi daya dong rendah, mohon maaf. Silakan. Kurt Gezaknya gitu. Kurs Iya, gesaknya paham sih. Kayak itu nggak agak sulit susah dimengerti itu. emang sih. Jadi gini, kalau misalnya yang wajib itu apa namanya diatur sama pemerintah, kalau yang sukarela itu tidak diatur oleh pemerintah. Itu doang bedanya. Jadi kalau yang wajib itu dia eh, ada di pasar itu karena dia sudah dikasih batas atas emisi sama pemerintah yang apa tempat dia beroperasi kayak gitu. Tapi kalau yang sukarela itu biasanya dia ikut karena dia emang ada apa komitmen terhadap iklim kayak. Tapi dia tidak diharuskan sebenarnya. Perusahaan itu nggak diharuskan sama pemerintah untuk apa namanya nurunin emisi, tapi dia pengen menurunkan emisi kayak gitu. Nah, itu ikutnya di pasar sukarela kayak gitu. Nah, contohnya kalau misalnya di EU kayak gitu ya. Di EU itu apa namanya perusahaan-perusahaan yang energi intensif, aku lupa ya pokoknya yang minimal mengeluarkan berapa berapa eh, aku lupa dayanya berapa kayak itu wajib untuk ikut di pasar karbon wajib karena dia punya batas emisi kayak gitu. Dan batas emisinya itu ditentukan oleh dari terpusat seperti itu. Itu bedanya antara pasar karbon wajib sama pasar karbon sukarela sebenarnya. Baik. Nah, Kemudian kenapa tadi harganya berbeda? Nah, kenapa harganya di Indonesia sama di EU kayak gitu berbeda kayak gitu ya? Nah, sebenarnya kalau misalnya harga itu kan bisa ditentukan dengan dua cara ya, antara satu pemerintah yang nentuin sendiri, atau yang kedua itu karena supply demand kayak gitu kan. Saya percaya semua orang tahu yang hukum supply demand kayak kalau misalnya supply-nya semakin banyak, kalau demand-nya semakin banyak, berarti supply-nya eh, tidak terlalu tinggi, nanti harganya naik kayak gitu. Tapi kalau misalnya supply lebih tinggi daripada demand, nanti harganya jatuh seperti itu. Nah, eh, itu bisa sebenarnya juga bisa diatur sama pemerintah dengan cara berapa batas atas emisi yang ditaruh pemerintah ke perusahaan-perusahaan itu. Nah, sedangkan di EU ini kan strict ya. Batas atasnya sangat strict kayak gitu. Batas atasnya itu tuh katakanlah ya kalau di EU itu batas batas atasnya itu eh, cuma 50, di Indonesia batas atasnya itu 100 kayak gitu. Jadi hampir semua perusahaan yang dia apa namanya punya apa emisi di atas 50 dia harus nyari kayak gitu loh. Nyari apa namanya buat nutupin emisi ini. Sedangkan di Indonesia karena misalnya batas atasnya 100, dia misalnya masih 60 70 ya dia nggak perlu nyari kayak gitu. Ini banyak leniency. Jadi demand-nya lebih banyak di EU memang. Dan itu karena memang dari pemerintahnya juga meregulasikan batas atasnya itu tidak tidak tinggi kayak gitu loh. Gitu. Oke. Terus ini cuma sekedar pemikiran sendiri aja ya. Pertanyaan sendiri apa? Kan ini apa namanya global apa carbon market kan sebenarnya kan global effort ya, ya kan? Nah, kalau misalnya masih ada yang wajib dan yang sukarela, berarti gimana ya? Apakah itu akan mengurangi efektivitas policy carbon market sendiri dalam pengurangan apa ya? Pengurangan karbon yang tangible gitu. Soalnya kan kalau misalnya beberapa market udah mulai nge-trade, udah mulai ada batasan apa? Batasan karbon yang membuat karbon tuh jadi apa? Jadi scarce gitu kan? Kan otomatis akan ada marketnya kan. Tapi kalau ada masih ada beberapa tempat yang belum diregulasi, kan karbon market masih karbonnya masih dianggap gratis gitu. Jadi apakah lebih baik kalau misalnya kayak carbon market ini sifatnya seragam gitu, kayak misalnya kayak model jual beli saham misalnya atau gimana gitu kan? Ya, bagaimana Mbak sekarang? Mungkin Untuk bisa menciptakan scarcity gitu, dalam segi ekonomi. mungkin bisa ditautkan lagi ke tadi konsepnya Kyoto Protocol sama Paris Agreement yang lebih distributif gitu ya. Maksudnya nggak semuanya sama, kemudian semua atau itu konteksnya lain lagi. Aku menjawabnya satu-satu ya. Jadi kayak apakah nanti kalau misalnya yang sistem bursa itu sebenarnya itu nanti akan ada di Indonesia juga kayak itu. Tapi itu benar-benar desentralisasi ya. Jadi kayak karena tadi ya dijelasin di awal bahwasanya negara-negara itu punya hak atau
mereka punya hak sendiri untuk menentukan kayak komitmen mereka itu seberapa. Jadi dan bagaimana mereka memobilisasi itu kayak gitu. Jadi negara-negara itu yang akan menentukan sendiri kayak gitu loh. Gimana nanti pengaturan pasarnya kayak itu. Dari internasional tidak bisa mengatur itu kayak itu. Karena kan memang ini adalah apa ya karakter dari international system yang let's say kayak anarkik kayak gitu kan. Nggak ada apa namanya tidak ada um, supreme powernya kayak gitu loh yang bisa apa mengikat negara-negara kayak gitu. Jadi emang untuk memang benar tadi carbon market itu global effort, tapi itu global effort yang tadi disampaikan di awal juga common but differentiated responsibility kayak gitu. Jadi responsibility apa prinsip yang dipakai dalam apa namanya dalam pengurangan karbon eh, di di perjanjian internasional iklim itu adalah common but differentiated responsibility dalam hal bahwasanya negara-negara itu recognize bahwa negara-negara maju itu memiliki responsibility yang lebih besar daripada negara-negara berkembang. Ini juga sudah di acknowledge ya di apa namanya di perjanjian mereka. Oke. Negara maju memiliki responsibility yang lebih besar karena adanya historical background terkait dengan emisi seperti itu. Jadi dong. Nah, Terus dengan lifestyle-nya kan, lifestyle orang di Global North misalnya kan otomatis relatively mereka secara emisi lebih tinggi emisi per kapitanya. dibanding ya dan nggak cuma itu juga, tapi kayak karena ada historical background kan karena kayak perang, industri ya, revolution dan lain sebagainya kayak gitu, itu kan semuanya kan ada di Global North kayak gitu. Nah, terkait dengan pasar wajib dan pasar sukarela tadi, aku kurang nangkep sih sebenarnya apa pertanyaan Caska, tapi kayak kalau dari pandangan aku melihat pasar wajib dan sukarela itu dengan pandangan yang positif ya, karena adanya kedua hal itu justru melengkapi satu sama lain gitu. Adanya pasar sukarela itu dia sebenarnya ketika pasar pasar wajib itu belum muncul kayak gitu. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya apa namanya kebijakan dan juga apa berurusan dengan pemerintah kayak gitu, berurusan dengan government itu kan sangat-sangat berbelit ya birokrasi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi pasar karbon sukarela itu udah maju duluan kayak gitu loh. Udah banyak perusahaan-perusahaan yang memang dia pengen komit untuk climate neutral kayak gitu dan mereka beli atau investasi proyek-proyek rendah karbon melalui pasar karbon sukarela karena nggak ada fasilitasi dari negara kayak gitu untuk mereka bisa uh, apa namanya invest di karbon project kayak itu. Nah, sedangkan adanya pasar karbon wajib itu juga bagus supaya uh, apa namanya sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan atau apa entitas-entitas yang memiliki emisi yang tinggi kayak gitu, emisi yang sangat tinggi kayak gitu, itu juga mereka nggak bisa seenaknya cuma apa namanya, oke aku mau beli beli karbon yang ada di apa namanya karbon voluntary yang ada di voluntary market aja, yang apa namanya beli yang di project yang murah-murah aja kayak gitu, karena adanya mereka harus ikut yang di pasar wajib ini, jadi mereka juga harus mengikuti harga dan juga mengikuti batas atas yang udah ditentukan sama pemerintah kayak gitu. Jadi itu fair juga buat apa namanya perusahaan-perusahaan yang memang dia generate emisi yang sangat tinggi kayak gitu. Gitu. Aku awalnya belum terlalu nangkep konsep apa pasar sukarela sama pasar wajib tadi, tapi sekarang kalau udah nangkep sih, jadi oke. Jadi kayak sukarela itu semacam stepping stone gitu ya. Tapi kan harapannya berarti semakin apa kita ke depan semakin banyak transisi ke karbon market yang wajib kan berarti ya. Enggak, Enggak. soalnya apa namanya itu bakal selalu ada, Cas. Jadi kayak sukarela sama si wajib itu akan selalu ada karena nantinya apa namanya yang nggak akan kan susah untuk pemerintah menentukan kayak perusahaan-perusahaan kalau Betul. misalnya semua perusahaan harus ikut di apa namanya yang wajib kayak gitu karena harganya juga pun nanti akan beda yang di wajib itu kayak gitu dan itu sistem skemanya pun juga beda kayak gitu kan yang tadi di wajib itu skemanya lebih skema cap and trade kayak gitu Ya. jadi kayak Caska punya perusahaan, Geraldus punya perusahaan kayak itu. Perusahaannya dua-duanya ikut di apa namanya pas apa diwajibkan untuk ikut yang pasar karbon wajib itu. Caska harusnya emit setahun cuma 100, Geraldus cuma 50. Tapi karena dirimu emit 120 dan Geraldus cuma emit 10 katakanlah, kamu bisa beli dari Geraldus kayak itu. Tapi Oke. kamu nggak bisa beli ke voluntary carbon market kayak itu. Kamu cuma bisa beli dari entitas yang ada di dalam pasar Nah, wajib itu aja.
Oh, Mm-mm. ngerti. Thank you. Sudah jelas. Yoi. Hmm. Ini ada pertanyaan yang kedua dari Mbak Agnia. Tapi untuk tuition frage, untuk nanti sekalian menjawab sebetulnya 1 ton karbon tuh nilainya seperti apa sih? Itu bisa dicapai dengan apa gitu ya? Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita nebang pohon itu berapa misalnya? Atau supaya orang bisa mendapat wajah yang konkret gitu. Ketika dirimu ngomong 1 ton karbon sudah emit gitu ya. Itu Analoginya. ibaratnya kalau diserap itu 1 ton karbon itu diserap oleh berapa pohon atau berapa luas pohon gitu. Supaya kita orang awam kan ini. Nah, Oke, oke. monggo Mbak. Oh, jadi lanjut lu. Lanjut langsung. Iya, aku tuh udah lama pengen cari-cari tahu tentang ini lebih lanjut, tapi belum kesampaian. Jadi ini pertanyaannya mungkin dasar. Jadi aku mau nanya, gambut sama mangrove itu kan ini ada di Indonesia nih. Terus kan CO2-nya diemit di Eropa. Ini maksudnya apakah emang em, waktu itu udah ada research yang menunjukkan kalau misalnya ya CO2 yang diemit di sana itu ya even tuh aku tahu maksudnya atmosfer gitu ya, tapi aku nggak kebayang aja karena kan jauh banget. Apakah itu emang diserap sama maksudnya gimana ya? Apakah eh, karbon yang diemit itu bisa diserap sama mangrove dan gambut atau yang lain yang ada di em, Kalimantan gitu? Ya sebenarnya ini pertanyaan yang ya maksudnya mungkin harus ya jawabannya harusnya iya, tapi maksudnya aku pengen denger aja kayak itu kok bisa sampai research seperti itu tuh gimana dan maksudnya bisa jadi ada sistem karbon ini gitu. Jadi kurang lebih pertanyaan tentang mekanisme ekologis, bagaimana caranya Iya, emisi yang, bagaimana caranya CO2 itu terregulasi secara lokal atau global gitu ya. Kemudian iya. tadi ada pertanyaan dari Reza soal anu ya, apa apa saja proyek-proyek karbon? Proyek tadi kan dibilang bahwa kan sebenarnya kan karbon ya sistemnya itu kan kita misalkan jatuhnya Lufthansa gitu ya. Kan dia banyak emisi kan. Nah, dia mau dicap ini company sustainable kan. Makanya dia beli karbon Neutral kan, gitu. carbon trade. Dia melakukan carbon trade ke salah satu yang mengeluarkan license dan sebagainya. Nah, itu tuh biasanya diganti dalam proyek apa ya, Mbak? Maksudnya apakah reboisasi gitu ya, apa gitu, nanam pohon lagi atau biasanya apa sih Atau ada yang proyek-proyek? lain selain pohon gitu? Itu mungkin Mbak Sekar pertanyaannya ditampung dulu. Sudah ditampung dan silakan dijawab. Oke, makasih Mas Geraldus. Jadi tadi kalau apa yang buat gambaran aja ya kayak 1 ton itu berapa kayak itu dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu jawabannya nyebelin sih. Ini jawabannya juga tergantung ya. Misalnya tapi kalau misalnya kita ngomongin hutan tropis aja, misalnya gambaran kasarnya adalah sebenarnya 160 ton karbon itu adalah per hektar hutan hutan di lahan kering. Lahan kering itu maksudnya bukan gambut atau mangrove ya. Hutan biasa, tapi hutan di Indonesia kayak itu. Jadi per hektar itu kira-kira kayak sekitar 160 sampai 180 ton, katakanlah seperti yang bisa diserap kayak gitu. Nah, terus tadi soal mekanisme ekologi ya. Jadi jujur itu pertanyaannya jawabannya iya, tapi menjelaskannya sulit. Nah, jadi kayak apa namanya? eh hmm, gimana ya? Kita kan tahu kalau apa apa batas-batas negara kayak gitu. Batas-batas negara itu kan adalah batas-batas yang sangat-sangat apa? Sebenarnya itu juga batas yang let's say itu batas batas yang dibikin oleh manusia kayak gitu loh. Batas yang apa namanya? Bukan dari sana maksudnya dari ada bumi ini kayak tiba-tiba udah ada batas-batas itu kayak itu kan bukan kayak itu. Nah, sedangkan eh ya itu tadi yang seperti kita bilang atmosfer itu kayak mengelilingi bumi ini kayak gak tergantung sama batas-batas dari negara itu kayak itu. Dan sebenarnya kayak eh pertama kalinya orang-orang tahu orang-orang bilang bahwa apa namanya ini ada lubang di ozon kayak gitu pada tahun 90-an atau tahun 80-an itu yang mereka bilang kayak ini ada lubang di ozon kayak itu. Itu jangan dibayangin bahwa lubang di ozon itu adalah lubangnya itu misalnya Indonesia yang ngemit terus kayak lubangnya tuh gede di Indonesia doang kayak gitu. Itu enggak kayak gitu. Jadi itu
apa namanya gas-gas rumah kaca yang terjebak di atmosfer kayak gitu, itu kan sebenarnya kan dia kan karena dia kan bukan sesuatu yang apa namanya stuck di situ aja, dia itu kan menyebar kayak gitu loh ke seluruh atmosfer kayak itu. Jadi kayak yang bikin bumi semuanya menghangat kayak gitu itu kan karena ini gas-gas ini kan semuanya kan dia kan mungkin yang orang kimia di sini bisa ikut menjelaskan kepada saya kayak gitu. Tapi yang jelas apa namanya kalau misalnya kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang kan fenomenanya juga fenomena yang adil ya kayak gitu. Dalam artian kayak misalnya yang emit banyak banget itu kan kalau misalnya kita lihat di apa grafik itu terbesar salah satunya misalnya Amerika kayak gitu. Tapi kayak negara-negara eh, small small island country kayak Fiji, Vanuatu kayak gitu. Mereka yang terkena dampaknya. Padahal kalau misalnya dibilang mereka juga emisinya mungkin nggak yang top 20 kayak itu loh, nggak top 30 kayak itu. Tapi mereka juga yang bakalan tenggelam kayak gitu. Karena itu tadi kan, karena apa namanya, eh, kita, karena gas-gas ini tadi juga dia bergerak terus kayak gitu. Dia bukan yang trap di satu daerah border kayak gitu. Kayak yang, oh ini Indonesia yang emit kayak gitu. Ya udah kayak gasnya di Indonesia doang kayak itu. Enggak, karena kan border-border itu kan juga border-border semu kayak gitu kan. Border apa batas-batas negara itu. Itu. Hmm. Kemudian tadi dari Reza nanya, oh ya, tadi ini bagus sih, contohnya Lufthansa. Soalnya itu apa namanya juga jadi diskusi ya di apa namanya di ranah karbon bahwasanya aviasi apa namanya sektor aviasi eh, sektor aviasi itu termasuk sektor yang hard to abate emission atau sektor yang belum bisa karbon netral karena Oh, dia apa namanya emisinya dia memang akan terus-terusan menghasilkan emisi dan masih belum ada kayak solusi untuk bisa apa namanya membuat mereka kayak climate neutral kayak gitu. Nah, untuk sektor-sektor seperti sektor aviasi kayak gitu, itu makanya sekarang yang lagi dibahas di di level global itu adalah mereka nggak cuma lagi ngomongin soal carbon reduction atau pengurangan karbon. Pengurangan karbon itu dalam artian kayak eh, yang dilakukan Indonesia selama ini itu adalah pengurangan karbon ya. Jadi kayak yang mereka berencana tadinya mau buka hutan tapi nggak jadi itu namanya pengurangan karbon. Tapi di global itu sekarang sudah ngomongin soal carbon removal. Jadi nggak cuma mengurangi karbon yang mereka mau keluarkan, tapi mereka pengen ngambil karbon yang udah ada di atmosfer kayak gitu. Jadi kayak ibarat kata bayangkanlah ada mesin kayak gitu terus dia mau capture kayak CO2 yang memang sudah diemit dari zaman-zaman lalu di atmosfer kayak gitu. Nah, itu salah satu project yang sedang dilakukan di global. Mereka sedang develop teknologi untuk carbon removal itu, meskipun itu teknologinya juga sampai sekarang belum ada. Meskipun Amerika dan juga Inggris, mereka udah jor-joran banget investasi R&D untuk apa namanya carbon removal teknologi ini, tapi sejauh ini belum ada. Jadi project-project yang bisa di apa di di bisa bisa dibayar atau bisa dilaksanakan untuk reduce emission itu ya selain yang tadi selain eh, penghutanan kembali atau reforestasi, reboisasi tadi si Reza bilang itu bisa juga dengan apa namanya renewable energy kayak gitu seperti yang kemarin disampaikan juga di apa pas kita acara ASEAN yang ada di Frankfurt kayak gitu kayak mengganti apa fosil fuel dengan energi yang terbarukan, energi alternatif yang lebih bersih seperti itu. Kemudian juga dari sektor eh, apa aja sih Avolu itu dari sektor industri kayak itu dengan mengurangi emisinya juga kayak gitu. Tapi sejauh ini yang masih bisa dilakukan yaitu reduction itu. Tapi yang untuk removal itu masih masih tahap awal kayak itu yang removal yang mesin yang tadi aku bilang kayak untuk mengcapture CO2 dan bikin sektor aviasi jadi karbon netral itu masih Ya. masih long way to go. Kalau misalnya orang investasi ke renewable itu juga bisa dimasukkan ke mekanisme keuangan pasar karbon atau karena tadi dirimu mengatakan itu Ya, gimana itu Silakan, modelnya? Kira silakan. mungkin kalau bisa dijelaskan secara singkat. apa? Modelnya berarti gimana itu? Apakah dia Model apanya? itu maksudnya ketika dia invest ke renewables berarti kan dia butuh uang terus dia masukkan ke sana. Kalau misalnya Hmm. invest BMW invest ke renewable ke motornya sendiri, itu kemudian dia dihitung sudah
mengurangi karbon tertentu sudah membeli karbon juga atau bagaimana berarti mekanismenya? Dia invest ke dirinya sendiri. Maksudnya dia Kalau misalnya, memang kalau ada misalnya ada komitmen untuk perusahaan, mengurangi sendiri kayak gitu. misalnya ada perusahaan mau, tadi kan dirimu bilang proyek-proyek pengurangan, proyek-proyek Renewable. yang masuk ke pasar karbon untuk mengurangi, tujuannya untuk mengurangi emisi global ini termasuk untuk invest ke renewables. Mm-mm. Nah Mm-mm. itu maksudnya nanti bergabung ke pasar karbonnya atau itu ya itu investasi yang lain untuk dekarbonisasi aja. Itu sama, termasuk ada juga. Maksudnya kayak jadi kehutanan apa namanya Avolu tadi yang afforest agricultural forestry land use itu tadi cuma salah satu sektor dari sekian banyak sektor yang ada di apa pasar karbon itu tadi. Cuma di Indonesia yang kenapa tadi kita bahas soal apa namanya sektor kehutanan terus karena dia pengemisi terbesar dan yang kedua karena dia apa namanya yang diekspektasikan untuk berkontribusi terbesar kayak gitu loh di apa di yang ada di rencana iklimnya Indonesia itu adalah proporsi paling besar itu harus dari sektor forestry kayak gitu. Nah, tapi kalau Nah, misalnya renewable energy itu juga ada kayak itu dan itu bahkan banyak lebih banyak dilakukan di negara-negara maju justru. Dan itu masuknya tetap mekanismenya pasar karbon yang sama. Berarti ngitungnya gimana itu? Ngitung apanya? Tonnya. Gini, kalau misalnya misalnya aku punya perusahaan, kemudian aku Hmm. invest di renewable, punya duit, invest di renewable. Kan Mm-mm. aku invest ya udah ke perusahaan yang ngerjain renewable kan. Kemudian Mm-mm. masukin ke pasar karbonnya gimana? Bahkan itu kan hitungnya per ton karbon. Jadi kan semuanya satuannya ton karbon. Misalnya kayak oke dari apa namanya dan juga metodologinya beda-beda ya. Misalnya kamu apa invest ke katakanlah aja kamu invest ke project di Indonesia katakan di project di Jawa kayak gitu untuk apa namanya Solar panel. di ya solar panel kayak gitu. Kamu apa beliin solar panel satu desa kayak itu, satu kampung kayak itu. Nah, tapi eh, untuk Empat. menghitung menghitung apa namanya ton karbonnya itu tadi kamu juga harus tahu dari awalnya kan dihitung baseline-nya dulu kayak gitu terus kalau Hmm. misalnya nggak ada projectmu itu tuh nanti tuh karbonnya berapa yang emit kayak gitu kan karena ada projectmu jadinya karbonnya turun segini kayak gitu nah Nah, terus itu itu nanti yang dihitung ngitung, Mbak, pakai ton karbon itu yang ngitung siapa? Tahun tadi. kamu Oh, Kamu tuh as in yang menginvest. ya bukan betul dia jadi tuh yang menginvest itu dia harus apa namanya punya metodologi yang juga di-admit Nah, oleh apa bentar, namanya bentar, bentar. standar verifikasi Oh ya ya ya. standarisasinya gimana? Paham. Karena kan itu takutnya nanti bisa Ada itu ada. measurementnya bisa beda-beda atau nanti ada apa Accountant. bisa gaming the system juga gitu. Jadi yang maksudnya apakah ada badan macam sertifikasi Oh. gitu untuk ada check and balances gitu. Ada. Nah, Jadi itu kamu kalau misalnya mau apply, maksudnya kayak kamu mau jualan kayak gitu kan, kamu apa namanya? Kamu harus lewat badan sertifikasinya itu buat jualan untuk men-certified projectmu itu kamu harus lewat badan itu kayak gitu. sertifikasinya ini global atau nasional? Kalau Hmm. yang apa namanya? Yang dari pasar karbon, apa gue mau jenenge lali aku sukarela, Sukarela. voluntary carbon market itu itu dia global dan dia apa namanya independen ya verifikatornya. Tapi nasional juga ada sendiri-sendiri gitu. Oh, nasional Dan berarti ini di dari Indonesia pemerintah ya? yang lagi dibikin juga. Belum. Berarti kalau nasional berarti asumsinya dari pemerintah ya? Kalau misalnya Betul. Enggak Bukan tahu. dari Ada itu. pemerintah verifikatornya, tapi pemerintah bisa jadi menunjuk Oke, badan untuk jadi ya seperti yang dilakukan di EU. Nanti Aja. gue bikin sendiri misalkan. mengerti. Sip. Diregulate aja gitu. Answered. Thank you. Soal sektor aviasi itu kan global emitter dia 3%. Dan So far belum kalau ada tadi ini. kalau dikatakan belum ada upaya itu sudah ada upaya dari sektor aviasi Boeing dan Airbus itu mereka sudah invest ke Tenaga hidrogen segala betul misalnya. sudah invest ke pesawat-pesawat untuk penerbangan yang dia kategorisasikan sampai 500 km sampai 1000 km sampai 2000 km itu dia udah ada invest Dan macam-macam alternatif ke fuel juga hydrogen power. pokoknya ada yang ada yang battery terus kemudian hydrogen power terus kemudian hydrogen fuel yang hybrid. Dan masing-masing itu reduksinya 180-60%. Jadi udah ada dan mereka komitmennya 2040 katanya mau carbon neutral gitu. Memang udah ada. Aku bukan bilang kalau dia nggak ada upaya kayak itu. Aku bilang bahwa sektor-sektor ini itu tuh termasuk sektor hard to abate kayak itu. Jadi kamu coba cek ya di Google hard to Tapi abate sectors itu adalah sektor-sektor yang dia tuh sulit untuk mencapai klimat neutral. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Tapi emang dia tapi sulit. sulitnya adalah ketika dihitung itu kan dihitungnya ketika operasi kan. Ketika operasi sudah nol.
Tapi Hmm. kemudian nggak dihitung waktu bikinnya, itu emit macam-macam juga. Nah, Dihitungnya ke sektor industri, dihitungnya itu ke sektor mengkuantify itu gimana yang tuh? agak Kan itu yang sudah agak bingung. terdiferensiasi soalnya kan. Kan di LCA ada. Kalau misalnya kita bikin battery Ya itu itu. Tuh Agnia bisa jawab tuh. gimana? Oh, The dia life cycle assessment namanya tuh. ya Si life cycle. Agnia tahu. Oh, oke. Life cycle Lanjut, assessment. Pak. Itu terus tapi dihitungnya ke sektor aviasi apa dihitungnya ke mana? Ya mungkin ada celah-celahnya juga kali ya Mbak. Cuma ya kalau GHG nakal baru dia ngelakuin itu. Tapi kalau dia nggak nakal ya fair harusnya makamnya kan aja. ada verifikatornya Ada iya. ya kan yang tadi. Iya, coba gimana tuh Mbak? Ada verifikat. Oke. Ya dan itu memang benar kata Agnia tadi, kedepannya juga semuanya akan jadi apa, pakai LCA, pakai life cycle assessment. Jadi kayak nggak bisa kayak contohnya kamu tadi nyontohin aviasi, contoh paling gampang aja kayak misalnya bikin kayak kebun sawit gitu. Nggak bisa cuma kayak ngitung apa namanya berapa apa hutan yang ada di kebun sawitnya kayak gitu. Tapi kayak juga ngitung transport buat jualan sawitnya kayak gitu. Terus habis itu ngitung juga kayak fertilizernya dan lain sebagainya itu dihitung. Itu Semoga itu LCA. ini apa namanya? Mengurangi, semoga itu juga mengurangi kayak hal-hal yang apa tuh, Hmm. perusahaan-perusahaan Amerika Serikat juga bahkan banyak yang sangat suka apa tuh, istilahnya mengapply apa tuh istilahnya, planned obsolescence gitu kan. Nah, dengan ada LCA mungkin bisa mendiscourage praktis seperti itu mungkin ya. Nggak tahu sih. Itu Ada tapi potensi. sudah terinstitusionalisasi juga ya secara global. Belum terinstitusionalisasi. Jadi kayak sebenarnya pasar karbon global sendiri sekarang juga masih underway, masih OTW. Apa metodologi-metodologi yang diakui oleh UN sendiri untuk apa renewable energy, terus habis itu buat apa carbon removal itu tadi itu juga masih didiskusikan sampai sekarang dan mungkin baru operasional tahun depan. Hmm. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang ada di sini? Silakan raise hand, kemudian saya unmute. Kayaknya nggak ada deh, kayaknya. Tidak ada, saya tutup dengan pertanyaan. Menurut opini pribadinya Mbak Sekar sendiri, apa potensi carbon market ini untuk Indonesia? Begitu kira-kira. Apakah itu bisa menambah prosperity di Indonesia, menambah devisa, atau bagaimana ini akan berimpact secara positif ataupun negatif ke Indonesia, dan mungkin apa wünsche atau wish dari Mbak Sekar? Ya, oke. Pertanyaannya berat ya, Pak. Eh, Yang teknis saya, tapi kita bisa bermimpi. Dan Sip, Pak. kan kita di tapi kajian strategis. tapi aku sih melihat ini dengan lebih banyak positif daripada negatifnya ya. Dalam artian kayak apa namanya? Dengan adanya carbon market ini eh, jelas bakalan menambah GDP juga buat Indonesia karena Indonesia juga tadi udah disampaikan ya kayak bagaimana potensi karbon yang ada di Indonesia, potensi karbon dari gambut lah, dari hutan dan lain sebagainya kayak itu sangat besar di Indonesia dan kemungkinan juga akan banyak investasi juga di Indonesia terkait dengan hal itu. Sudah banyak juga kayak gitu. Dan kenapa aku juga melihat ini dengan positif karena em, akhirnya sekarang apa konservasi itu lebih menguntungkan daripada deforestasi karena kayak sudah lama sekali ya bertahun-tahun kayak gitu eh, deforestasi itu jauh lebih untung daripada konservasi jadi kayak nebang hutan itu jauh lebih menguntungkan daripada menjaga hutan kayak gitu. Nah sekarang kan akan kebalik kayak gitu loh di masa yang akan datang dan kenapa itu adalah hal yang positif karena kita tahu sendiri bahwa hutan di Indonesia itu tidak seperti hutan di let's say di Jerman atau di EU kayak itu. Hutan di Indonesia itu ada orang di dalamnya. Ada yang tinggal di sana, ada yang kerja di sana, ada yang hutan itu adalah mata pencaharian mereka, sumber pangan mereka kayak gitu. Dan dengan adanya karbon itu justru ini akan harapan aku bisa menjadi diversifikasi income buat masyarakat yang ada di sana. Jadi income mereka nggak cuma dari hutan, dari pekerjaan mereka yang ada di hutan, tapi mereka akan mendapatkan tambahan income juga dari karbon apa namanya karbon apa sih ngomongin Ya, karbon income kayak gitu lah Potensi. ya dari karbon ini kan nanti kan akan menghasilkan uang kayak itu dan itu bisa didistribusikan juga ke masyarakat seperti itu jadi aku sih melihat ini lebih ke arah positif ya dan harapan aku ke depannya
lebih supaya karena ini semua kebijakan yang ada di Indonesia, infrastruktur kebijakan terkait karbon yang ada di Indonesia itu lagi dibangun kayak gitu. Harapannya adalah semua kebijakannya itu nanti bisa terintegrasi supaya tidak ada saling simpang siur, tumpang tindih kayak gitu, atau hal-hal lain yang menyebabkan sebenarnya implementasi kebijakan di Indonesia itu jadi kayak sia-sia seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita lihat dan yang aku lihat selama aku menjadi praktisi kebijakan juga kebijakan di Indonesia itu bagus-bagus sebenarnya. Cuma sayang implementasinya eh, kurang karena penegakan hukum yang lemah dan juga karena adanya kesimpang siuran dan ketimpang tindihan dan juga em, ada juga ego sektoral dari masing-masing sektor yang ada di Indonesia kayak gitu. Tapi sebenarnya kebijakannya bagus. Ini pun kebijakan karbon yang ada di Indonesia pun bagus, termasuk progresif loh Indonesia dibandingkan negara-negara berkembang lain, bahkan negara maju lain pun kayak Indonesia udah berani bikin kayak gini nih. Ini nggak belum semua negara punya ini kayak itu, belum semua negara punya roadmap atau punya visi ke sini untuk apa untuk perdagangan karbon dan sebagainya itu belum banyak. Ini soalnya masih barang baru gitu. Dan juga banyak hal yang bisa diapresiasi juga ya dari Indonesia menurut aku karena eh, meskipun kita lihat tadi kayak oh ya deforestasinya tinggi masihan kayak gitu dan juga turun tapi nilainya masih segitu, tapi sebenarnya deforestasi yang dilakukan sama pemerintah Indonesia selama pasca reformasi itu tuh kayak kurang dari sepertiga dari deforestasi yang dilakukan di masa Soeharto gitu. Jadi kayak itu udah Wah, sangat-sangat apa namanya bener-bener sesuatu progres yang sangat besar kayak itu. Jadi kayak aku nggak melihat ada, aku nggak melihat kenapa, I don't see why I have to be pessimistic about this kayak ini. Ya, jadi kayak ya itu aja sih. ya, terima kasih Mbak Sekar Yunita. Kita beri aplaus. Ya, dan untuk numpang ada ketokan dari seberang ruangan. Kalau ya untuk menumpang iklan minggu depan kita ada forum PPIJ atau kajian, ini belum tahu formatnya apa, tapi kita akan membahas soal kebijakan yang progresif lagi dari Indonesia, yakni kebijakan tentang hilirisasi nikel dan umumnya ya bahan-bahan mineral kita akan mengundang 2 profesor, yang satu kita akan membahas mengenai fakta bahwa Indonesia dituntut di WTO karena melarang nikel, kemudian beliau sudah menulis paper tentang itu. Apakah benar kita melanggar hukum internasional. Kemudian yang satunya lagi dari Profesor Delik dari Ekonomi Geografi yang menjelaskan efek dari hilirisasi ini untuk perkembangan ekonomi di Indonesia secara positif ataupun secara negatif. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, hari Sabtu pukul 10 pagi nanti kita zoom di link yang sama juga. Oke gitu, Mbak Sekar juga ditunggu kehadirannya. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Sekar. Mungkin nih jadi input juga buat kita supaya bisa kita angkat ke forum PPIJ mungkin tahun depan di kepengurusan selanjutnya, di mana Mbak Sekar akan bergabung. Terima kasih. Dan Oke. oke, terima kasih Terima teman-teman. kasih. Dadah. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih semuanya.